Kembali lagi di Ona Danang Meet Everybody. Dan ini adalah take kedua karena tadi jokes kita sangat amat membuat bahkan makhluk halus di sini tidak suka ya. Jadi ngeheng. Kayaknya sadapan deh. Ini opening kedua bersama duo settingan. Yes. Ya, betul. Dan kali ini bersama Coki Pardede cloningan dari Ukraina. Anjing. Ini bukan yang asli, ini setting. Ini mirip setting. Mirip Coki saja. Iya, betul. Dua settingan nih kita Iya, nih. dua settingan. Udah, gue pengen declare kita dua settingan. Iyalah. Mau setting gak setting? Setting terus. Iya, Dua settingan. kita settingan karena kan orang-orang suka settingan karena kami teman masyarakat bukan musuh masyarakat. Betul. Gitu. Kalau musuh masyarakat ya punya dia dong. Dia dong. Iya. Gua sebelumnya gue harus bilang bahwa sebuah kehormatan bisa diundang di sebuah acara Bullshit. yang mana Bullshit. enggak nih gue mau ngomong. Gue mau ngomong Bullshit. beneran, gue timpuk loh. Bullshit. Gue tuh merasa terhormat karena kalian berdua itu dulu tuh gue lihat di TV. Gue serius nang. Gue tuh kalau naik mobil dulu tuh selalu denger lu sama Darto di Prambors. Thank you. Gua juga lu Killing Me Inside, siapa yang nggak tahu Killing Me Inside? Gua tuh selalu ngelihat kalian ada di mana-mana sampai akhirnya bisa duduk bareng. Ini kan tandanya karir kalian menurun. Bagus. Gue udah halamin pakai bullshit. Malah diterusin. Maksud gua Musuh masyarakat. kenapa kalian dari A-list bisa ketemu gua, kan berarti ada yang salah nih dalam perjalanan. Oh enggak dong. Bukan masalah turun. Kita sadar kita nggak bebas. Itu sih betul bener sih. Kita sadar Itu kita bener nggak sih. bebas. Kita sadar kita nggak bebas. Berarti bisa dibilang semua entertainer yang masih tetap in the top of the game gitu Yes. ya. Itu yang masih kuat dikekang ya. Menurut lu gitu, Cok? Oh, menurut Coki gitu. Masih kuat bangun pagi. Aduh, bohong lagi. Tapi ya kan Enggak semua lah. Enggak, tapi kita bawa semangat itu ke sini. Betul. Karena kami duo settingan, ingat itu. Dua settingan. Kita semua di sini setting, kita bohong. Iya, Kita mau pura-pura kan? Iya, pura-pura. Anjing. Tapi Coki Pardede ini menurut gue ya, Iya. lu tuh fenomenal sih. Enggak lah. Ntar lo, Dia tuh gak bisa digituin. Nggak, Dia sama Muslim gak bisa digituin. Lu dengerin Killing Me Inside lu di pensi-pensi segitunya, ya kan? Gua pun juga misalnya gue lagi nunggu syutingan apa, gue juga selalu nonton YouTube ya, YouTube lu. Gue sejujur iya. Kalau gue jujur iya, gue bilang ini orang Wah, siapa nih? thank you, terima kasih Ini orang teman-teman. bangsat, anjing. Iya. Emang musuh masyarakat lu. Menurut gue ya. Iya. Dan menurut gue lu berani sih. Nah, kayaknya mungkin gue akan mengulang apa yang tadi error. Sejujurnya gue udah malas nanya soal stand up comedy lu, Cok. Iya, bullshit nih. Stand up comedy gak usah lah. Udah, gak usah. Pokoknya gini, Coki stand up comedy ya Suci 4 juara 7. Dia gagal menang. That's it. Tapi jadi bisa gabung sama Muslim karena waktu itu dia ngetawain jokes yang sama waktu dia jadi mentor di Suci selanjutnya. Udah intinya gitu deh ya. Udah itu ya, kita lanjut. Lu kan katanya punya stand up comedy yang gak mungkin lu tampil di mana-mana. Betul, Terlalu brutal. betul. Yuk brutal yuk, di sini yuk. Nah, sebelum gue bilang, kayaknya sih gue dan Muslim itu diterima orang bukan karena lucu, tapi memang karena relate aja. Relate. Gue setuju sih. Karena relate. Karena seraya kita dewasa gitu, kita sadar bahwa memang ternyata komedi itu masalah relevansi dan kadang ada hal-hal tertentu yang selama ini dipendam sama orang. Ya. Pada saat ada orang yang ngomongin, dia bisa tertawa karena itu yang selama ini dia rasakan, tapi dia tertawa dari sudut aman. I see. Dia itu adalah sisi-sisi yang memang dia tidak bisa tunjukkan di tempat umum yang selama ini mungkin dia takut atau karena apapun lah alasannya gitu. Tapi apa menurut lu stand up lu yang paling brutal tuh apa? Kita butuh denger lagi. Sebenarnya gini, gue tuh biasanya ini yang biasa yang jadi masalah orang ke gue tuh ini. Kenapa? Sebenarnya rumus komedi itu yang ortodoks. Rumus komedi itu tragedi ditambah waktu sama dengan komedi. Oke. Itu sebenarnya rumus komedi yang benar menurut banyak orang. Misalnya contoh, kita diputusin sama pacar kita. Tragedi. Pada saat itu jadi tragedi, kita baru ngalamin, itu tidak lucu buat kita. Benar.
Tapi saat waktu udah dikasih waktu setahun 2 tahun, kita ingat-ingat lagi, kita ceritain ketawa-tawa orang. Ketawa, benar. Anjing bangsat, kenapa dulu gue gini ya? Aneh banget. Abego lu. Gitu. Padahal pas ngalamin mah najis banget rasanya. Betul. Iya. Nah, kebangsatan yang orang tuh bermasalah sama gue adalah gue plus time-nya nggak ada. Oh, lo langsung tragedi sama dengan komedi. Betul. Oke. Contoh. Jadi waktu itu ini real. Jadi waktu itu kan ada gempa di daerah Malang. Dan pada saat itu gue harus show di Malang berstand up. Oke. Dengan reputasi gue, orang menantikan dong. Iyalah. Bahkan masyarakat Malang ya yang beli tiket untuk show itu nanti Coki ini bawa jokes apa tentang gempa. Yes. Ya gue bilang masyarakat Malang siap digoyang. Wah, artinya kan beda. Itu artinya pasti beda. Nah, tapi maksud gue kadang orang bermasalah. Ini lo kasih space dong. Ini kan baru terjadi. Iya. Kalau langsung bercandain. Nah, sebenarnya jawaban gue adalah gini. Pertama, waktu setiap orang itu untuk berdamai dengan tragedinya beda-beda. Relatif, karena waktu relatif. Waktu relatif. Dan bisa jadi pada saat kita langsung ngebercandain tragedi yang terjadi sama kita, bisa jadi itu ya cara kita coping. Iya, bisa jadi. Cara kita coping dengan dan sama atau mungkin karena kalau gue gini, gue tuh komedian. Jadi insting gue adalah kalau gue lihat ada celah, gue rasa lo berdua juga gitu. Kan lo komedian juga. Kalau kita lihat ada celah, kita langsung masuk. Dan kadang pada saat ada celah nih kita masuk. Enggak, dia mulai ngajak-ngajak kita. Enggak, bener. Gue gak mau jadi musuh masyarakat. Anjing nih, gue kasih tau. Misalnya nih, teman masyarakat. Onat danak emang bangsat. Emang bangsat. Misalnya ada momen nih, ada momen. Lu lihat ada celah, lu pasti insting lu langsung masuk. Dan itu pada saat insting itu masuk, itu bukan masalah kita tidak peduli, nggak ada niat ill intent, naluriah gitu. Itu naluriah. Enggak. Dia lagi nge-brainwash kita aja. Enggak. Tapi sebenarnya kalau tato Lucifer tuh sebenarnya gue mau kasih tahu nih. Gue tuh tato. Jadi gini, ini kan Lucifer itu kan adalah ceritanya dari yang Kristen. Kalau di Kristen itu dipercaya bahwa Lucifer ini tadinya adalah duduk di sebelah kanan Tuhan. Terus karena dia memberontak, dia mengikuti desire-nya, akhirnya dia di cast out dari heaven. Akhirnya dia dibuang dari surga. Nah, gue itu tato Lucifer karena Lucifer ini adalah makhluk yang digerakkan oleh desire. Dan dia berani memilih dan mengorbankan banyak hal untuk memilih apa yang dia mau. Dan harga yang harus dia pilih itu mahal. Jujur kan, karena dia jujur. Karena dia jujur sama dirinya sendiri. Harga yang dia pilih mahal. Dia dibilang iblis, dia dibilang root of all evil dan segala macam. Tapi terlepas dari itu, yang gue respect sama Lucifer adalah kemampuannya untuk jadi diri sendiri, terlepas dari mahalnya harga yang harus dia bayar. Jadi waktu itu ada percakapan. Jadi God nanya gini ke Lucifer. Lucifer. Ini lo hadir waktu percakapan ini. Tapi ini dari drama. Dia bilang, you know what Lucifer? What? Pada saat lu menginginkan sesuatu yang di luar kemampuan lo, itulah desire. Terus katanya Lucifer gini, lah enggak Tuhan, gue nggak setuju. Desire bukan itu, kata Lucifer. Kalau yang lo bilang menginginkan sesuatu yang di luar kemampuan, itu greed. Rakun. Itu rakun. Kalau Lucifer kan tidak pernah menginginkan sesuatu yang di luar kemampuan. Dia tuh cuman pengen bebas. Dia cuman nggak mau terkungkung sama banyak aturan. Dia pengen keluar aja gitu. Konteksnya makanya gue tato dia manusia yang didrive oleh desire, dan desire tuh membuat dia hidup. Nah, gue juga pada saat gue menjadi manusia yang mendrive semua keputusan gue apa segala macam, itu ya keinginan yang membuat gue hidup. Karena kalau hidup untuk survive, gue mending mati. Hidup tuh untuk live. Hidup tuh untuk hidup. Hidup untuk tuh bukan thriving ya. Iya, hidup tuh untuk hidup. Hidup bukan untuk survive. Kalau hidup untuk survive mah, ya kita ngapain menahan diri gini. Hidup untuk survive tuh di pikiran gue tuh gini. Kita begini terus dipukulin orang. Das. Nah itu hidup untuk survive tuh. Hidup ya untuk hidup lah. Dan memang harganya mahal, men. Mahal banget men kalau lo pilih itu. Dan gue kagum sama Lucifer karena ya ini terlepas dari kontroversi apapun ya, dia bisa menjadi dirinya sendiri, dan harga yang harus dia bayar untuk itu dibilang iblis. Dia dibilang dedengkot. Terdengar
sangat familiar sepertinya. Dan kita makanya saya tato di sini Lucifer gitu. Jadi poin lu tuh sebenarnya Lucifer tuh bukan iblis ya. Lucifer cuman orang individu bebas saja. Oke. Dan balik lagi yang Danang bilang, pada saat ada orang melakukan kejahatan, kita kambing hitamnya si iblis. Padahal jangan-jangan iblisnya ada di hati kita. Iya. Makanya sebenarnya pas bulan-bulan gini gitu ya. Makanya setan dikurung tuh maksudnya adalah tugas kita tuh buat ngurung setan kita. Kalau gue nangkapnya gitu. Iya, benar. Gue mulai masuk jadi musuh masyarakat deh. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.